Shalom saudara, renungan kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan berkaitan dengan kebangkitan Kristus. Saudaraku sekalian, kebangkitan Kristus sampai saat ini diragukan oleh banyak orang. Namun sebenarnya hal ini tidak mengherankan saudaraku sekalian. Mengapa? Karena sejak abad pertama sekalipun dan ketika murid-murid memberitakan akan Injil, yaitu berita akan kematian dan kebangkitan Kristus, mereka pun, berita yang mereka sampaikan pun diragukan oleh khalayak saat itu. Dan itu bisa saya bacakan buat Anda dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 17 ayat 32, ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Jadi saudara, keraguan tentang kebangkitan Kristus bukanlah terjadi saat ini, tetapi sudah terjadi di abad pertama, bahkan setelah kebangkitan Kristus. Dan kalau kita melihat sejarahnya saudara, walaupun murid itu sudah mendengarkan Yesus berkata berkali-kali bahwa anak manusia akan menderita mati dan pada hari ketiga akan dibangkitkan. Namun murid-murid pun, saudaraku, ketika Yesus disalibkan dan pada akhirnya bangkit, mereka pun tidak percaya. Saudaraku, ketika itu Yesus bangkit dan menampakkan dirinya kepada para wanita, dan wanita itu berkata kepada murid-muridnya, tapi murid-muridnya juga tidak banyak yang percaya, saudaraku sekalian. Bahkan boleh saya katakan mereka tidak percaya sebelum mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Saya akan bacakan buat Anda ketidakpercayaan mereka. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedebilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Jadi ke-11 murid itu tidak percaya, saudaraku. Dan kita bisa masih ingat mendengar tentang kisah Thomas, kisah klasik, di mana ketidakpercayaan Thomas itu menjadikan Thomas harus berkata, sekali-kali aku tidak percaya sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lubang bekas paku. Saudaraku, Yesus lalu menampakkan diri dan secara khusus juga berkata kepada Thomas, cucukkan tanganmu ke dalam lubang paku. Saudaraku sekalian, lalu kemudian Yesus berkata sebuah kalimat yang kita ingat sampai sekarang, berbahagialah orang percaya walaupun tidak melihat. Saudara, apakah Anda sebagai orang-orang yang hari ini percaya kepada karya penebusan Kristus meragukan juga kebangkitannya? Saudara, kalau kita melihat kebangkitan Kristus ini, saudaraku sekalian, yang sudah dikatakan Yesus berkali-kali, membuat orang-orang Farisi dan para imam itu, saudaraku sekalian, sedikit mempercayainya. Sehingga mereka kemudian datang kepada Pilatus dan meminta untuk menjagai kubur Yesus itu. Saudara, saya akan bacakan buat Anda kisah itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat ini sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur ini sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus pada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Namun saudaraku sekalian, baik penjagaan yang ketat itu dan meterai di pintu kubur dengan batu yang berat itu, semua dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Kita tahu Kristus pada hari yang ketiga bangkit seperti yang telah dikatakannya. Dan saudaraku, Rasul Paulus menekankan kepada kita, jikalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan Injil. Dan
sia-sialah kita yang percaya kepadanya. Saudaraku sekalian, itu sebabnya sebenarnya ada janji atau maksud Tuhan dengan kebangkitan Kristus itu. Dengan kuasa kebangkitan itu. Yang pertama, saudaraku, kebangkitan Kristus atau kuasa kebangkitannya itu membuktikan bahwa Dia Tuhan. Yang kedua, saudaraku, kuasa kebangkitan itu mempunyai kekuatan buat setiap kita yang percaya. Yaitu kita juga, saudaraku sekalian, mempunyai kuasa untuk melakukan kebenaran firman Tuhan seperti yang Yesus katakan. Yang ketiga, kuasa kebangkitan itu memberikan kepada kita kuasa, saudaraku, kepada jemaat, kuasa untuk kita pada akhirnya memakai kuasa namanya dan memerintah bersama dengan Dia. Itu sebabnya, saudaraku sekalian, biarlah setiap kita tidak meragukan kuasa kebangkitan Kristus. Wabah COVID-19 ini adalah sesuatu yang memberikan testing kepada setiap kita. Saudaraku sekalian, supaya setiap kita juga boleh memakai kuasa kebangkitan Kristus yang ada di dalam diri kita. Setiap kita boleh tetap percaya ada kemenangan di dalam Kristus. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu akan kehidupan di dalam Kristus. Kita akan menang bersama dengan Dia. Kasih-Nya akan membuat setiap kita berkemenangan. Amin.